Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Rahmanisi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Jepitu 1, Giri Subo, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111567. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran sebagai syarat uji kinerja sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 bersama kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa, tetap semangat, alhamdulillah. Sebelum pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dan nantinya kita lanjutkan untuk membaca pembacaan surat pendek di juz aman. Nanti kita akan membaca surat Al-Insyirah. Nah, sebelum itu, yuk ketua kelas Bu Arin menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Langsung memimpin berdoa bersama. Siap, Brat. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan lantunan doa dan pembiasaan kita tadi, anak-anak diberikan kelancaran dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah hari ini anak-anak kelas 6 semuanya masuk kelas? Masuk. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Cek kerapian dulu. Ya, kelasnya apa? Masih ada sampah atau tidak? Ya. Alhamdulillah sudah bersih juga ya. Posisi tempat duduk anak-anak sudah nyaman atau belum? Nyaman. Sudah nyaman? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah nyaman, kita sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Semangat. Bahagia nggak ketemu Bu Guru? Bahagia. Bu Guru punya motivasi. Insya Allah, ilmu yang akan kalian pelajari hari ini akan berguna kelak di masa yang akan datang. Insya Allah. Amin ya. Semoga ilmu yang Bu Guru berikan nanti kita bisa mengamalkannya bersama dan kita bisa menebar manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku semuanya, Bu Guru mau tanya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Surat Ad-Duha. Pinter, wah, masih ingat nih. Nah, di surat Ad-Duha itu ada beberapa isi pokok kandungan surat Ad-Duha. Siapa yang masih ingat? Sip, pinter. Gaji dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekalipun meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sip, betul. Yang kedua, Novel. Perintah untuk mengabdi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur. Betul. Yang ketiga apa, Novan? Isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya akan berkembang. Betul sekali. Wah, hebat ini. Yang keempat apa kata? Larangan menghina anak yatim, menghardik orang-orang yang meminta minta. Sip, betul semua. Kita beri salut dulu yuk buat teman-teman kalian. Beri salut. Sip, sip, Salut. Hubungan antara materi yang pertama dan materi yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai, mencukupi kebutuhan kita, mengampuni
mengampuni segala dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung kita semua. Bu Guru ingin bertanya, yang pertama, apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Pintar. Yang kedua, Asmaul Husna apa saja yang kalian ketahui? Ya, Talita. Al-Afu. Pintar. Apa nih? Betul. Ar-Rahman. Iya, betul. Apa lagi? Oh, yang lain. Al-Ghafar. Al-Ghafar apa lagi? As-Sabur. Betul. Apa lagi? Al-Malik. Pintar. Ada lagi? Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan benar. Yang ketiga, menganalisis makna yang terkandung dalam Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang keempat, kita dapat membuat karya berupa membuat kaligrafi Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Begitu ya? Ya. Nah, anak-anakku, manfaat dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendorong kita untuk bersikap menjadi orang yang pemaaf, orang yang sabar, rendah hati, tidak sombong, terus menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Seperti itu anak-anakku semuanya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau memberikan asesmen dulu kepada anak-anakku. Ayo silahkan dibuka linknya. Sudah. Alhamdulillah. Nah, yang pertama adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafara, yakni yang berarti menutupi atau merahasiakan. Nah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Ghafar adalah Allah itu Maha Pengampun. Coba Bu Guru mau tanya, kira-kira anak-anak pernah berbuat salah atau tidak? Pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa hambanya yang bertaubat berulang kali. Ampunannya tidak terbatas, meliputi semua dosa-dosa kesalahan kita, kecuali syirik tanpa taubat. Nah, yang kedua anak-anakku, kita akan belajar tentang Al-Afu. Allah bersifat Al-Afu, yakni Maha Pemaaf. Al-Afu itu berasal dari kata afa ya'fu, yang berarti Allah itu menghapus dosa seseorang hingga seakar-akarnya, yang seakan tidak pernah terjadi oleh orang tersebut. Nah, ini termasuk sifat yang sangat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat apa anak perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu? Yang pertama, Al-Ghafar mengampuni dosa, tetapi masih tercatat di catatan amal. Nah, yang kedua, Al-Afu ini adalah menghapus dosa dari catatan amal sepenuhnya. Keduanya menunjukkan kasih sayang dan ampunan Allah yang luas, mengajarkan umat Islam untuk bersikap pengampun dan pemaaf. Yang ketiga, Al-Wahid atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Allah hanya satu, tiada sekutu dan tandingannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya tunggal atau esa. Allah itu berdiri sendiri. Semua ciptaan bergantung kepadanya. Dalam Asmaul Husna Al-Wahid ini mengajarkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yakni Allah As-Somad atau Allah itu Maha dibutuhkan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini memerlukan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, dan beliau atau ia itu menjadi tempat bergantung di segala keadaan. Dan itulah hikmah untuk meneladani Asmaul Husna anak-anak. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Ketiga, menjadi motivasi kita untuk berbuat baik. Seperti tadi apa saja? Memaafkan, selalu bersyukur. Iya betul.
tidak mempunyai dendam kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membiasakan atau menumbuhkan akhlak mulia. Akhlak mulia itu apa saja? Ayo. Betul, berbagi, apalagi? Tidak menyimpan rasa dendam. Betul, apalagi? Saling menolong. Betul, saling menolong, apalagi? Bersedekah. Bersedekah, apalagi Jaka? Saling memaafkan. Pinter, alhamdulillah. Anak-anak sudah mengerti ya untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan. Nah, dengan mengenal Asmaul Husna, semoga kita menjadi hamba yang beriman, taat, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya anak-anak, Bu Guru akan memplay video. Anak-anak nanti dilihat kira-kira apa pesan pokok yang terkandung dalam video ini. Seperti itu, Ge? Siap? Ya. Coba anak-anak simak videonya. Dalam video tadi diajarkan beberapa pesan pokok. Yang pertama, coba apa saja? Yuk. Kita harus senantiasa bersyukur. Betul, kita harus senantiasa bersyukur. Apalagi kita Saling menolong. betul, kita harus bersyukur bahwa apa saja yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik olehnya kepada kita. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan maha pengampun atau maha penutup, Ar-Rahman maha pemaaf atau maha penghapus, Al-Wahid maha tunggal atau maha esa, dan As-Samad maha dibutuhkan. Ada beberapa tugas. Yang pertama, Bu Guru akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak semuanya. Nah, di sini sudah ada aturan-aturannya, sudah ada runtutan-runtutannya bagaimana cara anak-anak mengerjakannya. Tetapi Bu Guru juga membacakan juga ya. Yang pertama, petunjuk kerjanya. Bacalah dan pahami terlebih dahulu arti dan makna masing-masing Asmaul Husna yang diberikan. Siap? Siap! Baik. Nah, Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, yakni kelompok Al-Ghafar. Nanti kelompoknya seperti meja kalian saja ya. Kelompok pertama nanti kelompoknya Gading yang Al-Ghafar. Yang kedua, kelompok Al-Arfu. Kelompoknya Talita ya. Yang ketiga, kelompok Al-Wahid, yakni kelompoknya Jaka atau kelompoknya Mela. Yang keempat, As-Somad, kelompoknya si Adiba. Bisa dipahami? Ya, Guru bagikan ya. Ini. Ya, di situ nggak apa-apa. Gitu. Terus itu, ini dipotong dulu saudara biar Jaka bisa. Jangan lupa dalilnya ditulis artinya ya. Oke. Terus artinya bagaimana di sini begitu nggih? Ya, sip. Baik. Oke, siapa dulu ini? Ya Allah. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Asoma. Pengertiannya As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Baik. Terus dalilnya apa? Allahus Samad yang artinya Allah tempat segala minta sesuatu. Betul. Lanjut. Untuk contoh perilakunya? Selalu berkar dalam melakukan kebaikan, selalu berdoa dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh meneladaninya bagaimana? Contoh meneladani meminta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mengalami kesulitan selalu berikhtiar dalam melakukan kebaikan. Baik, kita beri tepuk tangan dulu yuk buat kelompok Kami dari kelompok Al-Ghafar, nama anggota Alim, Gading, Alif, Iqbal. Contoh pengertian. Kata Al-Ghafar berasal dari kata Al-Ghafarah yang artinya menutupi atau merahasiakan. Dalilnya? Fakul tus taghfiru rabbakum
yang sakit, tidak membalas keburukan dengan keburukan, mendoakan ampunan untuk orang lain. Perkenalkan kami dari kelompok Al-Abu. Perkenalkan kami dari kelompok Al-Wahid. Semua dari pekerjaan kalian membuat kaligrafi dan menjelaskan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Guru berikan di LKPD kalian, ternyata semua bagus-bagus, indah-indah, jelas juga. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Anak-anak, Bu Guru ingin bertanya sekali lagi kepada anak-anak, menyebutkan kembali 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja tadi? Yang pertama, Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Yang kedua, Al-Afu artinya Maha Pemaaf. Yang ketiga, Al-Wahid artinya Maha Tunggal atau Maha Esa. Yang keempat artinya As-Samad yang berarti Maha dibutuhkan. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulannya apa saja, yo? Allah Maha Segalanya. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Allah itu Maha Tunggal. Allah itu Maha dibutuhkan oleh semua makhluk. Nah, jadi kita harus semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha segalanya, anak-anakku. Allah telah mengatur kehidupan kita, Allah telah mencukupi kebutuhan kita, Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Nah, untuk merefleksi anak-anak, Bu Guru telah menyiapkan soal. Nanti silakan dikerjakan, jangan lupa diberi nama dan tanggalnya untuk hari ini ya. Yuk. Sudah, baik. Yuk, kita kumpulkan. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang kedua, kita akan merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Yang ketiga, kita mengungkapkan hikmah penyesalan dan memaafkan. Yang keempat, kita dapat menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan. Seperti itu anak-anakku, anak-anak semuanya, kita telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pesan Bu Guru yang pertama, anak-anakku semuanya, tolong dibiasakan untuk kita semua senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur, kita harus memaafkan orang lain, menjadi orang yang apa? Pemaaf. Dan kita hanya bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Banyak kesalahan, banyak kekurangan dari Bu Guru. Bu Guru mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Untuk ketua kelas, yuk pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Siap, Dad. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.